Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi di sini di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang perbedaan dividend yield dan dividend payout ratio. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan yang mempertanyakan itu, maka saya akan mengulasnya di video kali ini. Kita akan mempelajarinya langsung saja. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus dari saham Pegas saja. Nah, kan ini hasil RUPS dari saham Pegas sudah keluar. Pegas akan membagikan dividen Rp148,31 Jum date tanggal 7 Juni 2024 dan ex date 10 Juni, recording date 11 Juni dan payment date 28 Juni ya. Nah, sekarang kita mau tahu apa dulu dividend payout ratio. Dividend payout ratio itu kita langsung lihat di sini dulu. Dividend payout ratio mana dia? Biasanya ada nih di sini. Diupdate gak ya? Oh, belum diupdate nih. Ini masih yang dividen tahun lalu. Gini aja. Nah, berapa dividen payout ratio saham Pegas? Nah, dividen Pegas 148 per saham di luar ekspektasi. Perkiraan saya dividen payout ratio DPR seperti tahun lalu 66,5%. Ternyata dividen payout ratio nya lebih besar itu 80%, Beber Lo Keng Hong. Nah, jadi memang pada saat RUPS saham Pegas itu, kami sebagai pemegang sahamnya juga banyak gak menyangka bahwasanya Pegas akan memberikan payout ratio yang semacam itu. Kalian bisa tonton di video-video saya sebelumnya, saya memperkirakan payout ratio Pegas itu maksimal di 70%. Ternyata mereka bagi 80% ya kan. Makanya pemegang saham Pegas banyak yang happy lah. Nah, batas bawahnya 50%. Ternyata mereka beyond expectation ya kan. Melampaui ekspektasi. Nah, mereka membagikan 80%. 80% dividend payout ratio ini maksudnya bagaimana? Nah, sekarang coba kita hitung aja begini. Misalnya mereka dapat EPS 177. Kalau dikali 80%, oh enggak. Kita lihat laba bersih Pegas tahun 2023. Ini dalam rupiah udah ya. Dividen Pegas 148 di luar ekspektasi, persen saya ratio 66,5%. Ternyata dividen payout ratio lebih besar 80% ya kan. Nah, 80% ini dari mana? Dari dividen yang dibagikan 222 juta US dollar kan. Nah, itu setara dengan 3,61 triliun. Nah, mereka pakai asumsi kurs 16.200 per USD. Nah, kan laba si Pegas ini tahun 2023 adalah 278,1 juta US dollar kan. Nah, jadi dividen payout ratio itu maksudnya 80% adalah dari total laba bersih yang 278,1 juta dolar ini, 80%-nya yakni 222,4 juta diputuskan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham menjadi dividen. Nah, itulah arti dividen payout ratio. Begitu. Jadi, besaran yang diputuskan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham untuk dijadikan
dividen gitu kawan-kawan. Nah, itu dividen payout ratio. Tetapi kalau dividen yield adalah, nah, kita lihat kemarin waktu tapi kita ambilnya dari cum date aja sih kalau mau ngitung dividen yield. Nah, ini kan cum date-nya tanggal berapa nih tadi? 7 Juni ya? Nah, 7 Juni 2024. Nanti berapa harga saham Pegas di tanggal 7 Juni 2024? Harganya yang ini kita hitung berapa persen dengan jumlah dividen yang dibagi, yakni 148. Misalnya lah tanggal cum date nanti harga saham Pegas ini ya kan 1580. Nah, jadi berapa dividen yieldnya? Kalau misalnya dividen per sahamnya adalah 148, tinggal kita hitung aja gini ya, 148,31 ya, 31 kali 100, kemudian kita bagi dengan harga saham terakhir. Nah, ini kita ambil contoh misalnya 1580 kan, bagi 1580. Nah, maka dividen yieldnya adalah 9,38% bagi orang yang dapat Pegas di harga 1580. Tapi setiap orang kan beda-beda harga rata-rata belinya. Contoh misalnya saya dapat beli di harga rata-rata 1150 kan, 1136 sih, tapi kita hitung aja 1150 biar gampang. Nah, saya dapat dividen 148 per lembar kan, berarti berapa dividen yield yang saya terima kan. Nah, cara hitungnya 148 kali 100, nah kemudian bagi harga beli saya 1150 misalnya. Nah, maka saya dapat dividen dari Pegas, dividen yield yang saya terima sebesar 12,86% gitu kawan-kawan. Nah, jadi untuk dividen yield itu tergantung dari berapa harga rata-rata beli kita, ya kan, semakin kecil semakin bagus kalau kita dapat harga average yang lebih rendah kan. Nah, tapi kalau payout ratio itu, dividen payout ratio itu adalah besaran yang ditentukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham untuk dibagikan menjadi dividen gitu. Berapa besaran dari laba bersih ini ya yang mau kita bagikan menjadi dividen untuk pemegang saham gitu. Itu payout ratio. Nah, oke. Jadi kawan-kawan sudah mengerti untuk perbedaan antara dividen payout ratio dan jadi sudah mengerti ya. Nah, ini saya jelaskan karena banyak dari kawan-kawan yang masih bertanya tentang hal tersebut di kolom komentar gitu. Oke, jadi sudah ketahuilah kita dividen payout ratio itu apa dan dividen yield itu apa dan cara menghitungnya bagaimana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.